Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang fenomena pinjol dan gagal bayar pinjol dan apa solusinya dan bagaimana solusinya untuk teman-teman yang mengalami gagal bayar pinjol. Tentunya teman-teman juga tahu pinjaman online dan gagal bayar juga tentunya teman-teman sudah tahu apa itu definisi gagal bayar adalah kalau kita tidak bisa mengangsur atau membayar pokok pinjaman kita dan beserta bunganya ke pihak pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Tentunya ada beberapa penyebab yang menyebabkan kita gagal bayar. Di antaranya ada yang pertama karena sebabnya kita pinjam itu hanya untuk konsumtif. Kalau hanya untuk konsumtif kita pinjam, sedangkan masukan kita lebih besar daripada beban hutang kita, sudah barang tentu pasti itu akan menyebabkan kita gagal bayar. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang tidak kita duga ya teman-teman. Misalkan kita tiba-tiba penghasilannya macet atau bisnis kita yang di luar prediksi kita, ternyata seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah diantaranya penyebab-penyebab kita bisa atau kita tidak bisa bayar hutang atau gagal bayar di bisnis tersebut ya teman. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab gagal bayar karena kita juga sengaja tidak membayar ke pihak pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Kan hanya ada oknum tertentu yang saya pinjam tidak ada niat atau niat untuk membayar. Nah, itu juga salah satu penyebab adanya gagal bayar pinjol tersebut. Nah, kemudian apa sih resikonya kalau kita gagal bayar di pinjaman legal maupun ilegal? Kalau yang di legal sudah barang tentu kita akan di blacklist dari, itu yang pertama ya, sudah barang tentu kita akan di blacklist dari SLIK OJK, sudah barang tentu. Nanti kita kalau misalkan mau mengajukan pembiayaan apapun, baik pembiayaan kredit pemilihan rumah, kredit kendaraan bermotor, atau kredit konsumtif lainnya, itu kita sudah tidak akan bisa lagi karena kita di blacklist oleh lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan yang berwenang yaitu OJK ya, dia naungannya yaitu diantaranya lembaga keuangan bank, bawah naungannya itu ada lembaga pinjaman online dan sebagainya yang di bawah naungan itu. Kalau kita melakukan gagal bayar di lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan OJK, tentunya kita sudah akan di blacklist dari OJK. Nah, untuk yang legal ya teman-teman. Nah, kalau kita akibatnya, resikonya kalau kita gagal bayar di pinjaman yang ilegal ya tentu kita akan diteror oleh debt collector yang ilegal tersebut ya teman-teman. Nah, kita teleponin, diteror sanak famili, saudara dan sebagainya yang menyebabkan ada kasus-kasus bunuh diri dan kasus-kasus orang meninggal karena tekanan depresi dan sebagainya. Itu salah satunya adalah penyebabnya diteror oleh oleh kolektor yang ilegal itu teman-teman. Mereka juga tidak ada sopan santun sama sekali. Mereka juga memaksa kita untuk membayar dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tahu resikonya, penyebabnya dan sebagainya, kemudian apa sih solusinya yang bisa kita perbuat apabila kita memang ada gagal bayar atau memang kita tidak sanggup membayar pinjaman ke pinjaman baik legal maupun ilegal ke pinjol tersebut ya teman-teman. Yang tentunya yang pertama kita harus pahami dulu kita apa sih yang menyebabkan kita kegagalan, kita analisa dulu apa penyebabnya kita tidak bisa membayar ke pinjol tersebut ya teman-teman. Tentunya setiap orang mempunyai alasan yang berbeda-beda. Nah, setelah kita ketemu alasannya, kemudian langkah yang kedua adalah kita berbicara langsung atau kita sebisa mungkin menghubungi pihak pinjol ya teman-teman. Kalau yang legal biasanya ada customer service-nya dan sebagainya. Apabila ternyata kita tidak sanggup membayar, ya minta kita keringanan. Bisa minta keringanan, bisa meminta penambahan jangka waktu bayar, atau bisa kita meminta penundaan pembayaran. Itu bisa teman-teman, ada fasilitasnya. Itu tentunya kita menunjukkan itikat baik kepada pihak yang memberikan pinjaman kepada kita. Jangan sampai kita tidak ada itikat baik kepada mereka. Karena apa? Itikat baik kita juga, kalau kita beritikat baik mau membayar,
ya meskipun itu kita membutuhkan waktu, tapi ada itikat baik, mereka juga ada dispensasi ya teman-teman, mereka ada kelonggaran-kelonggaran tertentu. Nah, tentunya sama juga yang di ilegal ya seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita menunjukkan itikat baik maupun dari sana tanggapannya seperti apa atau konsekuensinya seperti apa, yang penting kita ada itikat baik, ceritakan memang kondisi kita nggak mampu, memang kondisi kita lagi terpuruk misalkan, ya seperti itu kita harus menghubungi mereka. Jangan sekali-kali menghindar dari hutang tersebut, baik itu hutang pinjol, legal maupun ilegal, ataupun hutang keperorangan. Karena apa? Sekali kita menghindar, nama baik kita juga nama baik kita juga akan tercoreng. Nah, itu kalau kita melakukan peminjaman lagi, tentunya akan susah lagi teman-teman. Kalau kita butuh dana, itu juga akan susah lagi ya teman-teman. Baik itu perorangan maupun pinjol ilegal maupun pinjol yang legal, apalagi pinjol yang ilegal, kita akan otomatis di blacklist. Kalaupun ke perorangan juga seperti itu. Bisa kita pinjam ke orang, misalkan ke orang satu, misalkan kita sudah nama kita buruk di satu orang, ya nanti kita misalkan pinjam ya nggak bisa lagi, bisa pinjam ke orang lain. Nah, ke orang lain ini nama kita buruk ya ke orang lain lagi. Nanti berputar aja seperti itu akan menyulitkan kita sendiri ya teman-teman. Apapun itu, hutang adalah kewajiban kita yang harus kita bayar. Uang mereka adalah yang sudah kita pakai, udah barang tentu kewajiban kita untuk mengembalikannya ya teman-teman. Ingat, hutang itu adalah sebagian rezeki orang-orang yang baik yang telah merelakan uangnya untuk kita pakai terlebih dahulu. Nantinya kita juga, baik itu ada konsekuensinya ya teman-teman. Kita harus mengembalikan ya sesuai kesepakatan. Kalau misalkan teman-teman kesepakatannya dipinjol, juga harus membayar beserta bunga dan dendanya. Ya memang teman-teman sudah dari awal sudah tahu, ya memang teman-teman harus mengembalikan seperti itu kan konsekuensi ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu caranya agar kita solusinya agar kita bisa mendapatkan keringanan dari pinjol ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita setelah kita menganalisa tadi apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa membayar ke pinjol, nah kita selanjutnya berusaha berniat untuk benar-benar niat untuk melunasi hutang tersebut. Jangan menambah hutang dengan meminjam ke lembaga lainnya teman-teman. Gali lubang, istilahnya gali lubang tutup lubang. Jangan. Kalau seperti itu hanya akan menyusahkan kita ya teman-teman. Selanjutnya itu lubang tidak akan ada yang tertutup sempurna, malah teman-teman menambah lubang lagi ya seperti itu. Teman-teman usahakan ya kalau misalkan kita sudah nggak bisa bayar dalam satu lembaga peminjaman, dalam satu lembaga keuangan, ya udah kita nggak usah minjam ke yang lain lagi ya teman-teman. Kita udah stop dulu di situ, kita introspeksi, kita niat untuk membayar satu itu. Nah, kita meminta keringanan seperti apa, kalaupun nggak dapat keringanan, ya kita meminta kebijakan waktu, agar minta toleransi tenggang waktu untuk membayar. Nah, usahakan dalam membayar ini, apapun yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Misalkan kita kerja, masih ada kerja tambahan, kerja lembur, dan sebagainya, ya kita ambil kerja lembur itu untuk memang tujuan kita untuk membayar utang kita itu tersebut ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada kerja sampingan, terus misalkan ada barang yang bisa dijual dan insya Allah menutup atau senilai dengan atau setara atau kurang sedikit dengan nilai pinjaman kita, ya jual. Misalkan ada cincin atau cincin pernikahan atau TV atau HP dan sebagainya yang bisa kita jual untuk menutup hutang tersebut, usahakan untuk menjualnya ya teman-teman. Nggak usah sayang-sayang, nggak usah teman-teman misalkan jual, maksudnya sayang banget ya, ada banyak kenangannya, ya udah nggak usah sayang-sayang. Yang penting tanggung jawab utang kita dulu kita selesaikan. Nanti insya Allah, Allah akan ganti dengan nilai yang lebih besar ya teman-teman. Misalkan cincin kawin, misalkan teman-teman masih ada banyak kenangan ya, seumur hidup sekali, hanya kawin sekali seumur hidup ya teman-teman, hanya nikah sekali, terus banyak kenangannya. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen jual, ya udah itu cincin kawin ya teman-teman gadaikan, di pegadaian kan bisa ya teman-teman. Nanti suatu saat itu bukan gali lubang tutup lubang ya, kita menjaminkan harta kita di lembaga pembiayaan ya teman-teman. Itu lain ya sama kita gali lubang tutup lubang, sama kita menggadaikan barang kita di pegadaian ya teman-teman. Nah, kalau kita gadaikan, suatu saat kita misalkan ada rezeki, misalkan sudah ekonomi mulai membaik, ya teman-teman bisa ditebus lagi.
di Pegadian tersebut ya teman-teman. Kalau cuma TV dan sebagainya dan perabotan-perabotan yang bisa dijual, motor dan sebagainya, nanti kalau misalkan kita kalau kita sudah misalkan sudah pulih kembali, sudah ekonominya membaik ya, insya Allah bisa kebeli kembali teman-teman. Ingat, kalau teman-teman memang berniat untuk melunasi hutang, baik dipinjol legal maupun ilegal, insya Allah Allah akan mencarikan jalan, akan menunjukkan jalan, dan Allah akan mengganti lebih dari apa yang kita keluarkan ya teman-teman. Asal kita memang benar-benar niat untuk membayar hutang, karena hutang itu pertanggungjawabannya juga sangat berat, baik di dunia pun kalau nggak dibayar ya nggak lunas, apalagi di akhirat sudah nggak ada yang kita jaminkan lagi. Kalau di dunia kan kita bisa memohon-mohon, bisa minta keringanan dan sebagainya. Nah, kalau di akhirat nanti apa yang kita mohonkan gitu loh teman-teman. Sebaiknya kalau kita masih hidup, ya kita bayar ya teman-teman. Kenapa hutang itu sangat berat? Ya karena hutang itu menyangkut hak orang lain, rezeki orang lain yang kita pakai terlebih dahulu, dan mereka juga merelakan rezekinya kita pakai terlebih dahulu. Itu kan otomatis orang baik-baik melalui lembaga keuangan atau lembaga atau perorangan ya teman-teman. Apalagi itu kan udah baik kepada kita. Nah, kalau kita zolim tidak mengembalikan uang kepada kita, uang kepada mereka, memang hak mereka, ya otomatis kita kan zolim ke orang baik, zolim ke orang yang tidak baik aja tidak boleh, apalagi zolim ke orang yang telah menolong kita atau telah menolong kita dalam kesulitan, yaitu teman-teman. Ya seperti itu. Ya mungkin itu adalah salah satu solusinya juga ya teman-teman. Nah, untuk gagal bayar pinjol ini apa sih resikonya yang kemudian kita bisa hindari juga ya teman-teman. Resiko yang harus kita hindari itu nanti kalau misalkan kita di blacklist dari lembaga keuangan OJK, ya kita langkah-langkahnya juga harus tahu ya teman-teman. Kita kalau misalkan sudah terlanjur di blacklist, nah kita kalau misalkan komitmen untuk membayar, otomatis dari lembaga keuangan yang terafiliasi dengan OJK ini mereka juga akan akan memberikan keringanan kepada kita. Ya syukur-syukur kita tidak dilaporkan ke OJK ya, seperti itu teman-teman. Harus tahu, saya yang ilegal mereka tidak nama baik kita tidak tersangkut dengan OJK, tapi mereka itu lebih kejam penagihannya, baik penagihannya, bunganya, dendanya, administrasinya dan sebagainya. Kalau pinjol-pinjol yang ilegal ini mereka ya di luar nalar kita ya teman-teman. Maksudnya mereka tidak ada standar, ya semau-mau mereka. Nah, kita misalkan pinjam 2 juta bisa kita menerima 1.600.000, sedangkan kita harus mengembalikan 2.400.000 itu bisa sebulan, seperti itu teman-teman. Mereka potong administrasi dan sebagainya ya semau mereka. Mereka tidak ada standarisasinya karena mereka itu rata-rata tidak mensyaratkan data-data dan sedetail mungkin seperti pinjol yang legal. Mereka itu yang ilegal ini, mereka datanya semau mereka. Bahkan nomor HP pun sudah bisa kan, sudah banyak iklan-iklan yang di YouTube itu kan ada ya teman-teman. Banyak yang cuman nomor HP aja, misalkan nomor HP 7 tahun langsung cair 7 juta. Nah, nomor HP kita misalkan sudah kita gunakan 15 tahun langsung cair 15 juta, enak banget ya teman-teman, seperti itu. Tapi ya itu kemudahan-kemudahan itu tentunya di balik itu mereka menyimpan akal bulus, akal licik dan sebagainya itu teman-teman. Makanya itu sudah saya ingatkan berkali-kali di YouTube saya, berkali-kali sudah saya ingatkan di video-video sebelumnya bahwa hindari pinjaman yang ilegal ya teman-teman. Karena apa? Karena di pinjaman ilegal itu tidak ada payung hukum sama sekali. Ya, kita hanya kesepakatan dengan mereka. Kesepakatan pun tidak tertulis ya teman-teman. Biasanya cuman ya mereka approve setuju, dan nanti di akhirnya mereka tinggal mengeluarkan tagihan yang memang rinciannya juga kita tidak tahu itu rinciannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Nggak ada lunasnya sama sekali. Pinjam 5 juta bisa ada di 15 juta, itu bisa aja itu teman-teman. Nah, kita sudah tidak tahu kesepakatannya dari awal seperti apa. Kita kesepakatannya cuma KTP dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, kalau yang di legal ya teman-teman tentunya agak jelimet, terus pakai fotokopi, pakai selfie juga dan sebagainya. Mereka juga menganalisa kita layak diberi pinjaman kredit atau tidak. Nah, setelah kita layak baru mereka mengeluarkan pinjaman ke kita. Nah, seperti itu pun mereka juga mempunyai peraturan, standarisasi bunga,
administrasi, denda dan sebagainya mereka sudah mempunyai SOP, mempunyai pedoman dan sebagainya, tapi konsekuensinya yaitu teman-teman, kalau kita tidak membayar, ya nanti kita bisa di-blacklist dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Mereka juga mempunyai kewenangan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk menagih ke kita juga teman-teman. Tentunya itu kan masalah hak dan kewajiban hak mereka sudah kita pakai, maka kewajiban kita untuk membayar. Itu sebenarnya melunasi hutang itu tidak susah ya teman-teman, asal kita ada niat sebenarnya seperti itu. Jadi intinya di dunia ini seperti itu, kalau kita tidak ada niat, hutang 100.000 pun tidak akan lunas seperti itu. Bahkan hutang yang bertahun-tahun pun yang nggak akan lunas kalau memang nggak ada niat gitu. Kalau ada niat, hutang segede gunung pun kita bisa, insya Allah bisa bayar seperti itu teman-teman. Karena itu ya memang dari hati sih seperti itu ya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sekali-kali memang meninggalkan utang tidak untuk membayar mati ya, atau sampai mati pun teman-teman memang ada niat untuk tidak membayar utang, jangan sampai ya teman-teman. Ingat, sudah saya buktikan banyak orang ya teman-teman yang memang sengaja tidak mau membayar utang, memang sengaja lalai dan memang sengaja menghindari hutang, ya rata-rata hidupnya juga susah ya teman-teman, gali lubang tutup lubang terus. Ya memang mungkin ya doanya orang 1, 2 yang mereka zolimi itu memang ada ya teman-teman, memang nyata ya seperti itu. Ya itu resikonya ya teman-teman, misalkan teman-teman pinjam di pinjaman yang ilegal ya memang resikonya seperti itu. Tapi resikonya ya memang harus dibayar gitu loh teman-teman. Ya kalau misalkan Anda memang bisa membayarnya pokoknya saja ya usahakan maksudnya berkomunikasi ke pinjol tersebut. Saya memang bisanya bayarnya ya pokoknya, ya bayar pokoknya, niatin bayar untuk pokoknya saja, ya biarpun nanti bunga dan sebagainya itu kan masalah mereka gitu loh teman-teman. Tapi saya tidak mengajarkan seperti itu, maksudnya konsekuensi di awal ya Anda sebagai peminjam juga harus konsekuensi, maksudnya Anda juga harus menerima konsekuensinya. Memang kesepakatannya Anda sudah tahu kan sebelum pinjam dimanapun kan kita juga sudah tahu konsekuensinya seperti apa, kalau telat, denda dan sebagainya kan memang sudah tahu resiko dan konsekuensinya. Ya memang sudah tanggung jawab kita untuk membayar, seperti itu loh teman-teman. Memang ya hutang ini ya agak rumit, tapi rumit kan kita bikin sendiri gitu loh. Maka dari itu ya memang sederhana saja sebenarnya kalau untuk membayar hutang itu ya kita, kalau memang nggak ada uang ya minta keringanan, tapi memang kalau kita janji ya usahakan tepati, kalau nggak ditepati pun pas hari itu kita nggak ada ya hubungi orangnya, konfirmasi bahwa kita nggak ada uangnya. Jangan kita, seolah-olah yang meminjam ini, yang meminjami atau yang memberikan pinjaman ini seolah-olah mereka mau, mengejar-ngejar kita, itu tidak. Sebenarnya mereka juga mengejar hak mereka. Nah, kita itu misalkan sebagai yang meminjam ya harus sadar bahwa mereka yang mengejar hak mereka sendiri gitu loh teman-teman. Maka dari itu, kenapa banyak orang terjebak hutang, ya karena hutang yang konsumtif dan memang mereka tidak ada niatan untuk membayar hutang, seperti itulah teman-teman. Mudah-mudahan ya video ini sedikit memberi pencerahan bagi kita teman-teman yang memang memang lagi ada kendala dengan hutang atau ada kesulitan dengan hutang, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran solusi dan sebagainya seperti apa, seperti itu teman-teman. Memang saya tidak bisa membantu dengan uang atau tidak bisa membantu dengan materi, tapi saya juga hanya bisa membantu sharing dengan pemikiran-pemikiran seperti ini ya teman-teman. Tapi dengan mindset, dengan pikiran, itu dapat merubah semuanya ya teman-teman. Kita dengan mindset, dengan pikiran yang positif ke depan, memang mencari solusi itu lebih berharga daripada uang sebenarnya teman-teman. Kalau uang kan sekali kita pakai habis, kalau pemikiran insya Allah kalau kita di mindset baik ya selamanya kita jadi baik ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan, mudah-mudahan ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman. Silakan aktifkan tombol loncengnya, setelah subscribe serta like dan share video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendapat pencerahan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.